Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Kusnan Aryadi. Saya bekerja di Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kota Waringin Barat. Adapun tugas kerja saya di Satuan Polisi Pamong Praja ini sebagai pelaksana lapangan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang Peraturan Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat nomor 54 tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 membuat perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan protokol kesehatan sebagai upaya untuk menekan penyebaran wabah COVID-19. Dan untuk mendukung hal tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat nomor 54 tahun 2020. Peraturan Bupati ini mengatur tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, yang mana Peraturan Bupati ini mengacu pada peraturan pemerintah pusat, yaitu satu Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Yang kedua, Peraturan Bupati ini mengacu pada Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 43 tahun 2020. Selanjutnya, Peraturan Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat ini yaitu nomor 54 tahun 2020 sebagai bagian untuk melindungi masyarakat sekaligus mengajak seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat. Karena tanpa peran serta seluruh lapisan masyarakat yang ada, upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 tidak akan berjalan dengan maksimal. Peraturan Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat ini dibuat bukan untuk menghukum masyarakatnya, namun bentuk upaya untuk melindungi kita semua agar sehat bersama-sama. Mari sayangi diri kita, mari sayangi keluarga kita, dan mari sayangi orang-orang di sekitar kita dengan tetap selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
Adapun isi dari peraturan Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat nomor 54 tahun 2020 adalah wajib menaati protokol kesehatan, yaitu 1. Menggunakan masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menghindari kerumunan, yang keempat menjaga jarak minimal. Dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagai berikut: 1. Teguran lisan atau tertulis. Yang kedua, kerja sosial selama 2 jam. Yang ketiga, denda administrasi sebesar Rp50.000 untuk per orang dan Rp1.000.000 untuk pelaku usaha. Adapun untuk kita ketahui bersama, uang denda yang dibayarkan oleh pelanggar peraturan Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat nomor 54 tahun 2020 ini akan disetorkan ke kas daerah Kabupaten Kota Waringin Barat. Demikian sekilas pembahasan tentang peraturan Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat nomor 54 tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Selanjutnya, saya akan lampirkan beberapa dokumentasi atau video kegiatan di lapangan saat melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang peraturan Bupati Kota Waringin Barat nomor 54 tahun 2020 bersama tim justisi, yaitu TNI Kodim 1014 Pangkalan Bun, Polres Kota Waringin Barat, dan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kota Waringin Barat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, peraturan Bupati nomor 54 tahun 2020, yang mana isi dari perbuk tersebut yang mungkin bapak-bapak ada yang sudah pernah dengar atau belum pernah mendengarnya. Ini saya sampaikan. Salah satu isi dari peraturan tersebut antara lain adalah kita semua wajib menggunakan masker dalam hal beraktivitas, baik itu sama tetangga, baik itu kita kumpul, jadi wajib menggunakan masker. Jadi ini berlaku mulai kemarin Pak, bulan kemarin kita sosialisasikan 1 bulan, bulan ini kita sudah penerapan, yang mana di situ ada sanksi. Saya sampaikan dulu, sanksi untuk pemilik usaha di sini mana ibu ya? Ibu ya, pemilik usaha. Nah ini gini Bu, untuk pemilik usaha ini dalam peraturan tersebut itu kalau tidak mengindahkan protokol kesehatan, dia dikenakan sanksi 1 juta, yang mana kalau tidak sanggup membayar sanksi tersebut, dia bisa dicabut izin usahanya melalui pemerintah daerah yang mengeluarkan izin. Nah, itu sanksinya yang perlu Ibu ketahui Bu ya. Nanti kasih tahu juga yang lain-lainnya, teman-temannya yang memiliki usaha yang sama. Nah yang kedua, untuk masyarakat luas. Masyarakat luas ini kalau memang ada pelanggaran, sudah kita ingatkan, sosialisasi berkali-kali, tapi tetap melanggar, itu ada sanksi berupa denda yang sama, tapi angka yang berbeda, yaitu 1 orang dikenakan 50.000. Nah kalau tidak ada uang membayar 50.000, di situ ada sanksi sosial. Sanksi sosial ini misalnya membersihkan lingkungan sekitar dan lain-lainnya, kan itu. Jadi itu harapan kami semua, kita taati sama-sama, oleh karena kita sama-sama mengetahuinya. Nah untuk hari ini kita ada kebijakan dari tim, dari Bapak
TNI, Polri, kita sama-sama ada kebijakan. Hari ini kita cukup menyampaikan aja, menyampaikan bahwa aturan tersebut penting untuk kita laksanakan, yang mana ini untuk kesehatan kita sama-sama. Nah, itu mungkin bisa dipahami Pak, Bu ya. Iya, saya rasa itu aja penyampaian dari kami. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa melaksanakannya, mentaatinya dan mensosialisasikannya ke lingkungan keluarga dulu, baru tetangga, sekitar dan lain-lainnya. Itu aja Pak ya. Mohon maaf Pak, Bu, mengganggu waktunya lagi. Terima kasih Pak Ibu ya. Jadi bapak-bapak kepolisian, satpol pp, jadi kita tidak bosan-bosannya memberitahu atas nama pemerintah daerah. Ada peraturan Bupati nomor 4 tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan. Jadi salah satu isinya itu apa? Menyarankan kita semua wajib menggunakan masker. Untuk apa? Untuk kebaikan kesehatan kita sama-sama. Kebaikan diri kita, kebaikan orang lain. Nah, jadi harapan kami apa? Kami sampaikan ini. Sebelumnya mohon maaf, waktunya itu kami minta sebentar untuk menyampaikan ini. Jadi setiap hari, setiap beraktivitas itu wajib menggunakan masker. Ibu-ibu, bapak-bapak pemilik usaha, minta tolong sampaikan. Jadi kita sama-sama mengimbau ke masyarakat itu dengan cara apa? Dengan cara pelanggan datang tidak menggunakan masker, harapnya pakai masker. Yang ada cuci tangan itu arahkan cuci tangan dulu, ya Mbak ya. Nah, jadi mungkin kemarin sudah disampaikan oleh bapak dari TNI, dari kepolisian kemarin. Nah, ini kita sampaikan lagi. Jadi kami tidak bosan-bosannya mengulang himbauan ini agar apa? Agar kita semua sama-sama menggunakan apa ya, Bu ya. Mudah-mudahan kita semua sehat sekeluarga Bu. Mbak ya. Amin. Amin. Silakan Bu, Pak. Jadi kita bisa tolong Pak, sama-sama kita membantu memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Jadi di Kota Barat itu termasuk tinggi Pak itu. Jadi kalau kita sama-sama saling bahu-membahu mengingatkan kami, kalau Bapak sudah berbagi, harapan kami kita sama-sama menolong diri kita Pak. Kami minta tolong dengan Bapak, pakai dulu masker, suntik lakukan kesehatan kita bersama, kesehatan Bapak, kesehatan keluarga. Keluarga Bapak sampaikan ke lingkungan sekitar. Nanti kita sama-sama melaksanakan ini melakukan sanksinya itu berat loh, sampai nggak menggunakan masker. Ya. Ada sapu. Mungkin bersihkan lingkungan di sini mau. Ya. Tentu isi data dulu satu-satu.